Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawala wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa tercurah ke hadirat ilahi Robbi. Salawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang berpangkat Rasul, Nabi yang telah berjasa menyelamatkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, sebagaimana yang kita rasakan hingga saat ini. Saudara-saudari seiman dan sekeyakinan, jika seseorang memiliki sesuatu, tentu dia ingin merasakan sesuatu yang ia miliki itu. Namun apalah gunanya jika kita tidak mampu merasakan manfaat dari sesuatu yang kita miliki itu. Ponsel yang mahal, apalah arti dan guna kalau telinga kita tidak mendengar. Sepeda yang bagus, sepatu yang baru, apalah arti dan guna kalau kita pun tidak punya kaki, dan lain-lain sebagainya. Demikian pula dengan iman yang kita miliki. Apalah arti iman ini kalau kita tidak mampu merasakan indahnya, manisnya, dan nikmatnya iman itu. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat bagaimana kita bisa merasakan indahnya iman, manisnya iman, dan nikmatnya iman. Untuk bisa merasakan indahnya, manisnya, dan nikmatnya iman, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita salasun, ada 3 perkara, mangkunna fihi wajada bihinna khalawatal iman. Barang siapa yang telah memiliki 3 perkara ini, maka dia baru akan merasakan indahnya iman, manisnya iman, dan nikmatnya iman. Lalu apa yang 3 perkara itu? Yang pertama, kata Nabi, mangkanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ialah orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Ialah orang yang cintanya kepada alam dan segenap isinya ini tidak melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita cinta harta benda wajar, bahwa kita cinta pangkat dan jabatan tentu, kita cinta suami, anak, istri harus, bahkan kita cinta NKRI, bangsa dan negara ini, itu pun bagian daripada iman. Tetapi cinta kita kepada itu semua, cinta kita kepada alam dan segenap isinya ini, harus dibatasi oleh kesadaran bahwa kita akan berpisah. Harus dibatasi oleh kesadaran itu agar tidak melekat dan mengakar di hati. Cinta kepada harta, kalau bukan harta yang meninggalkan kita duluan,
dengan cara dirampok, kehilangan, terbakar, dan lain-lain, kita yang akan meninggalkannya duluan. Pangkat dan jabatan ada jangka waktunya. Cinta kepada suami, anak, istri ada saatnya, dan kita akan berpisah. Inilah batas kesadaran itu. Tetapi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, inilah yang akan kekal abadi selamanya. Oleh karena itu, kesanalah idealnya kita memperbanyak rasa cinta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah Allah. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Imran ayat 31. Saudara-saudari seiman dan sekeyakinan, segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan ini, jika sudah memenuhi panggilan Allah, maka dia akan mengalir pergi. Dari sana dia datang, dan ke sana pula dia akan kembali. Inilah keyakinan kita terhadap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya senantiasa dibatasi oleh kesadaran, dahulu aku terlahir ke dunia ini tidak membawa harta sepersen pun, tidak membawa pangkat dan jabatan. Kalau toh aku harus melepaskannya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disinilah lapang dadanya seorang mukmin, sehingga ia mampu merasakan indahnya iman, manisnya iman, dan nikmatnya iman. Yang kedua, untuk bisa merasakan manisnya, indahnya, dan nikmatnya iman, kata Nabi, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Ialah orang yang cintanya kepada sesama hamba karena Allah. Islam mengajarkan cintailah sesama karena Allah, bukan karena kepentingan atau karena kehormatan. Saling mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah, inilah sesungguhnya yang sudah mahal di zaman ini. Ikatan persaudaraan kita sebagai bangsa nyaris rapuh. Seringkali terjadi konflik di mana-mana, bentrokan di mana-mana, antar wilayah, antar kelompok, antar kampung, lalu pengeroyokan rame-rame, menyatakan identitas pada proporsi yang sesungguhnya keliru. Saling mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Persaudaraan semacam inilah yang melahirkan indahnya iman, manisnya iman, dan nikmatnya iman. Yang ketiga, untuk bisa merasakan indahnya, manisnya, dan nikmatnya iman, kata Nabi, an yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da'an an kazahullahu minhu kama yakrahu an yukzafa finnar. Dia membenci kemungkaran, kekafiran, kezoliman setelah ia diselamatkan oleh Allah dari hal-hal semacam itu. Sebagaimana ia membenci neraka, begitu pula ia membenci kemungkaran dan kezoliman. Saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja bahwa tidak seorang pun yang suka dengan neraka. Jangankan masuk, mendekat pun kita tidak ingin. Begitulah kita harus membenci kekafiran,
kemungkaran dan kezuliman dalam kehidupan ini. Oleh karena itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita, jika kamu melihat kemungkaran, kezoliman, ubahlah itu dengan tangan. Jika tidak mampu dengan tangan, ubahlah dengan lidah, dan jika tidak mampu dengan lidah, dalam hati. Setidaknya kita tidak join dengan kemungkaran dan kezoliman itu. Sebab kalau yang mungkar dan yang ma'ruf sama-sama jalan, lalu kemudian datang azab kepada yang mungkar, yang ma'ruf pun kena dampaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fattaku fitnatan la tusibanal lazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab." Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zolim di antara kamu. Demikian akhirun kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiru wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.